ya Bu ya. Saya kalau mau keluar kota, suami saya cuma nanya, mau ngapain lagi kamu? Mencerdaskan otak. Ya, saya punya otak, ada namanya lokasi Al-Azhar. Gara-gara punya memori Al-Azhar per 6 tahun. Tetapi kan ada Al-Azhar baru dan saya diundang yang tadi itu akan memperkaya informasi Al-Azhar di seluruh Indonesia. Saya cerdas tentang masalah Al-Azhar, insya Allah. Mungkin Bapak Ibu jarang ke Al-Azhar yang di Solo kah, di Tawangmangu kah, saya sudah sampai sana berkali-kali. Ya, Al-Azhar di Semarang kah, di Makassar kah, saya sudah sampai sana. Itu yang saya sebut cerdas. Punya informasi Al-Azhar di sambungan banyak otak. Paham ya? Pintar, cerdas saja juga masih belum cukup. Satu lagi apa? Beruntung. Banyak anak pintar tidak beruntung. Banyak anak cerdas juga tidak beruntung. Nah, beruntung inilah peran doa Bapak Ibu. Pintar dan cerdas itu peran orang tua kita, orang tua juga dibantu sekolah. Tapi yang beruntung itu peran doanya orang tua. Ya Bu, maka kalau Ibu doakan, ya Allah, saya mohon ya Allah, ya berikan kepintaran pada anakku, kecerdasan pada anak, dan berikan keberuntungan pada anakku. Saya termasuk waktu itu pelajar kalau di tes IQ mah biasa aja. Tapi saya merasa saya juga orang yang beruntung karena doa Bapak Ibu saya. Ya, jadi lengkap Bu, pintar, cerdas, mau kayak gitu anaknya? Mantap, masya Allah. Ya, baik sekarang. Siapa punya anak laki-laki? Siapa punya anak perempuan? Siapa punya anak laki dan anak perempuan? Banyak banget yang gak turun-turun tangannya. Ini bukan tadi laki iya, perempuan iya. Nah sekarang ilmu neuroscience menemukan juga walaupun otak laki perempuan sama, ada otak besar, ada otak kecil dan terbagi dua, ada beberapa program di dalamnya yang berbeda antara anak laki dan perempuan. Itulah saya senang mempelajari itu, agar mentreatment anak kita yang laki dan perempuan harus ada perbedaannya sedikit. Ya. Siapa yang punya anak laki Bu? Apa rasanya punya anak laki? Luar biasa, Allahu Akbar. Kalau saya punya anak laki 4 sama kayak saya. Saya cari teman kan. Apa rasanya Bu? Mantap. Keren itu. Siapa punya anak laki 3? Apa rasanya Bu? Mantap juga kan? Mantap. Siapa punya anak laki 2? Apa rasanya Bu? Pak? Mantap. Siapa punya anak laki 1? Dan satu-satunya dia. Siapa punya anak perempuan? 4. Satu lagi nih. Oke, ada 2 saya laki-laki belum ada jodohnya, jadi cari perempuan. Lulusan Al-Azhar. Nah, Ibu, untuk Ibu, menurut Anda mana lebih mudah mendampingi belajar anak perempuan atau anak laki? Karena otak kita perempuan nyaris sama, anak kita perempuan nyaris sama dengan otak ibu. Makanya kalau kita nggak punya ilmu sedikit tentang otak anak laki, jangan heran yang punya anak laki sering bertanduk ibunya. Tapi kalau punya ilmu sedikit, ibu tenang aja. Dan ibu kalau menemukan di media sosial saya banyak membahas otak laki-laki, itu sengaja juga supaya ibu-ibu itu tidak terlalu marah sama anak laki, tidak terlalu kecewa sama anak laki,
Dikarenakan apa? Karena anak laki-laki yang pertama membuli dia adalah ibunya sendiri. Karena kita tidak tahu otak mereka. Banyak juga orang bilang, Bu Isa kalau di media sosial kayaknya belain bapak-bapak. Enggak belain, Bu. Saya menjelaskan otak laki-laki begini, otak perempuan kayak gini, supaya saling memahami. Tapi kalau ibu nontonnya di TikTok, YouTube yang pendek-pendek, IG pendek-pendek, itu pasti editornya bapak-bapak. Yang dipotong yang memang cuma otak. Maka nontonlah yang lengkap, karena saya akan menjelaskan perempuan begini, supaya laki-laki mengerti tentang otak perempuan, laki-laki begini. Saya sejak tahu otak laki-laki hidup tenang. Anak laki 4. Suami laki. Pasien 90% laki. Udah narkoba, udah LGBT, tenang. Karena memang kita sama-sama harus saling memahami, saling mengerti sehingga sama-sama tenang. Emosi di rumah sama-sama tenang, nyaman. Bapak-bapak juga mulai mengerti otak perempuan. Editor jarang perempuan kan, yang suka edit kan. Makanya ibu cari YouTube Bu Aisyah yang lengkap, yang untuk perempuan berikan pada bapak-bapak. Potong kasih bapak-bapak. Gitu caranya. Ya, paham ya? Baik sekarang. Apa yang membedakan antara otak pria dan wanita, terutama masih anak-anak? Tadi kita sudah belajar otak terbagi 2, walaupun ada beberapa orang ya mengatakan nggak ada itu ya dikotomi perbedaan otak kiri kanan. Kalau saya masih ada. Kenapa? Karena yang menemukan, meriset peran fungsinya otak kiri kanan seorang ilmuwan juga namanya Roger Walter Sperry. Bahkan pada tahun 80-an dapat hadiah Nobel. Dr. Roger Walter Sperry ini dia meneliti bahwa otak kanan yang Tuhan ciptakan ada peran fungsi berbeda sedikit dengan otak kiri. Otak kanan adalah otak yang berimajinasi, otak ide, otak intuisi, otak bermain, otak bentuk, otak bergerak, otak teknologi, otak musik irama itu di kanan. Dan otak sintesa. Sintesa cuma pasti gue kalau bahasa agamanya hikmah itu di kanan kamu. Kiri memang otak yang lebih banyak peran dan fungsinya ya adalah mengatur bahasa, angka. Ayo ulang lagi, 2 kali 2 berapa? Nah, itu otak kiri ibu lebih dominan untuk berperan. Ya, hitungan, logika, rasional, detil, analisa. Ibu pernah nggak? Kok gini ya? Kok begitu ya? Nah itu lagi otak kiri yang dominan bekerja. Bukan dia sendiri, tapi tetap ada namanya dominasi yang bekerja. Ya, fakta, disiplin, syair, lagu itu kiri. Sampai sini bisa paham? Nah, yang unik adalah tadi ibu sudah lihat sambungan otak bukan? Tadi kita sudah peragakan juga sambungan otak. Laki-laki dan perempuan sejak kecil, ya, nih. Perempuan, otak kiri dan kanannya, terutama itu sebetulnya di lapisan luarnya ini, ya, itu otak perempuan seimbang sambungannya otak kanan dan kirinya. Tapi anak laki-laki kanannya yang lebih dominan dibanding sambungan kirinya. Sejak kapan Bu Aisyah? Perempuan sejak umur baru lahir sampai umur kita sekarang dan seterusnya, perempuan itu sambungan otak kiri kanannya seimbang teman-teman ibu. Laki-laki memang kanannya duluan. Sampai masih punya anak laki-laki, balita. Main terus gak Bu? Nah, itu otak kanan. Maka jangan heran ibu yang punya anak laki, apalagi masih TK dan SD, habis nonton Spider-Man, pulang jadi Spider-Man. Karena itu suka proses otak kanan, imajinasi, ide, gerak, bermain, loncat. Paham ya Bu? Kalau anak perempuan kenapa kita rasanya lebih gampang mendampingi? Karena otak anak perempuan kiri kanannya sudah seimbang antara otak analisa, ya,
yang ada kreativitasnya atau otak warna tuh juga dekat. Maka jangan heran anak perempuan umur 3 tahun aja sudah bisa bilang sama bundanya, "Bunda, aku mau pakai baju pink aja karena sepatu aku pink." Kanannya nyala, analisanya nyala, dan urutan tuh kiri. Anak laki masa bodoh mau merah, mau hijau, mau kuning. Makin banyak warnanya, makin dia suka. Dan anak laki yang ribut soal cari baju bukan hanya warna, ada warna-warna kan, tetapi gambar yang ada di dunia. Gambar mainan Spiderman. Siapa yang anaknya masih TK? Oke. Anak lakinya masih SD. Main terus, Bu? Loncat-loncatan terus, Bu? Ya. Susah disuruh belajar membaca? Banget. Matematika? Banget. Sabar sampai dia mahasiswa. Sama banget. Siapa yang punya anak laki sekarang sudah mahasiswa? Ibu rasa perbedaannya? Sama keren? Itu laki banget. Makanya anak TK laki-laki ini guru TK ini harus tahu persis, ya Bapak Ibu. Di Amerika sekolah yang bagus, TK justru dipisahkan kelas laki dan kelas perempuan karena perbedaan otak yang sangat berbeda. Kelas anak TK perempuan yang ngajarin ibu guru, kelas TK laki-laki harusnya yang ngajarin bapak-bapak. Karena anak laki pasti lebih banyak lari-larinya, dan bapak-bapak lebih kurang lari-lari karena dia juga dulu otak kanannya juga berkembang. Makanya yang paling kasihan kalau guru TK-nya perempuan, murid laki-lakinya juga ada di situ, dan ibu juga sudah 50 tahun ke atas. Tuh anak laki loncat sana loncat sini, guru TK dampinginya ya asma. Akhirnya apa? Ahmad, jangan lari-lari dong nak, duduk manis. Nak laki duduk manis cuma 3 detik. 1, 2, 3. Mudah-mudahan satu saat nanti Indonesia sudah mulai begitu, supaya anak TK laki-laki waktu mau berangkat sekolah tidak tersiksa. Kalau dia punya gurunya laki-laki dan guru-guru juga selalu mengikuti ya perkembangan otak laki-laki, maka guru laki-laki waktu dia mengajar anak TK laki-laki pasti ya belajarnya nggak hanya di kelas. Anak laki-laki di usia TK nggak betah belajar di kelas. Makanya saya sekarang senang banget kalau ada sekolah alam yang sejak dari TK sudah disuruh di luar dulu. Oh itu buat anak laki keren banget. Anak perempuan juga senang buat iya perempuan yang tomboy. Karena dia otaknya cenderung ke laki. Sampai sini bisa paham teman-teman? Misalnya saya kasih contoh ilustrasi. TKA, umur berapa sekarang TKA? 4 tahun. Misalnya ada nama anak Fatimah. Anak perempuan TKA sudah rapi nggak waktu mewarnai? Nggak mau keluar garis. Kenapa? Warna otak kanan, kerapihan di otak kiri. Anak perempuan jauh lebih rapi daripada anak laki. Laki mewarnai, dia lagi hati-hati mewarnai. Temennya yang sama-sama umur 4 tahun, kebayangkan otak anak laki-laki umur 4 tahun yang mana dominan bekerja? Kanan. Ahmad misalnya, dia malas lah mewarnai yang sampai rapi banget. Dia lebih senang mengikuti perintah otaknya untuk lari. Betul? Tanpa sengaja waktu lari-lari, tangannya nyenggol tangan Fatimah yang sedang kecoret lah itu keluar dari garis.
Nah, perempuan karena otak kirinya juga berkembang sudah baik dan otak bicara perempuan di kiri kanan, ya. Maka apa yang dilakukan oleh Fatimah gara-gara disenggol Ahmad walaupun Ahmad gak sengaja? Ngadu lah, Bu Guru, Ahmad senggol aku. Nangis. Gitu kan? Iya. Ahmad yang memang gak sengaja mau nyenggol, diaduin kayak gitu, marah gak? Marah, dan Ahmad mau apa kan? Ini juga tuntunan otak kan? Otak berenang. Fatimah karena dipukul, apa yang dilakukan Fatimah? Tambah ngadu, Bu Guru, aku dipukul. Jatah guru TK-nya ibu-ibu perempuan, belum sempat belajar otak laki-laki. Siapa yang dimarahin? Ahmad, kamu kalau di kepolisian kena 2 pasal. Pasal menyenggol dan pasal memukul. Ahmad yang nggak sengaja nyenggol, kira-kira dimarahin itu gimana? Bingung. Ya karena dia emang nggak niat bersalah. Bukan nggak merasa bersalah, dia tidak niat bersalah. Dan dia tidak niat menyenggol Fatimah. Dia hanya mengikuti tuntunan otak kanannya yang lari, gerak, main. Tapi sudah difitnah. Terus waktu Ahmad dijemput sama gurunya, kira-kira Bu Guru ngadu nggak sama ibunya Ahmad? Ngadu. Bu, maaf ya, Ahmad tadi kurang baik. Sekarang kalimatnya kurang baik kalau zaman dulu. Ahmad nakal kalimat dulu. Sekarang bagus, guru-guru bilangnya kurang baik. Kagetlah ibunya Fatimah. Emang kenapa Bu? Tadi dia, gurunya juga nggak tahu dia sengaja apa nggak sengaja kan? Tadi dia menyenggol Fatimah, suatu Fatimah mewarnai gambar. Dan kemudian dia memukul, maaf ya Bu, saya atas namanya Ahmad minta maaf. Nah, ibunya Ahmad malu nggak? Malu. Karena malu apa yang dilakukan? Dan ibu-ibu karena mukanya lentur. Ya ibu, ibu tidak sendiri. Saya juga dulu begitu sebelum tahu otak laki-laki. Makanya kasihan nggak Ahmad? Makanya banyak anak laki-laki perkembangannya terhambat karena kita belum tahu perkembangan otak laki. Ya? Mana yang punya anak laki-laki TK tadi sama SD? Mulai agak tenang perasaannya Bu? Paham ya? SD masih juga kanan yang laki-laki dominan waktu anak SD. Bahkan kata ilmu neuroscience mengatakan otak anak laki-laki baru siap belajar membaca atau berhitung umur 6 tahun, baru siap. Makanya ada satu peraturan waktu itu di Indonesia, saya nggak tahu sampai sekarang ya, masuk SD peraturan 7 tahun. Kalau ibu ikutin itu menyelamatkan anak laki. Kalau anak perempuan 6 tahun nggak apa-apa masuk SD. Kenapa? Karena memang otak kiri kanannya sudah seimbang. Cuma kan sekolah nggak bisa bilang kalau yang perempuan 6 tahun boleh Bu. Makanya nih pukul rata 7 tahun. Yang buat anak laki-laki harus legowo. Ya. Tapi dulu kita waktu SD anak laki bisa Bu Aisyah masuk SD umur 6 tahun. Iya, karena dulu pelajaran SD tidak sedetil sekarang. Sekarang detil dan analisa itu sanggup oleh anak perempuan yang otak kirinya sudah duluan berkembang. Zaman dulu kita masuk SD sangat sederhana. Kita hanya membicarakan Budi dan keluarganya saja. Makanya masuk SD jangan ini Budi. Bapak masuk SD 6 tahun kan? Siapa masih dapat buku bahasa Indonesia ini? Ini Bapak
Ibu. Laki-laki 6 tahun nggak masuk. Sekarang baru masuk kelas 1 SD diketahui, ditanyakan. Perempuan jago, karena otak kiri perempuan sudah berkembang. Anak laki-laki kalau ibu tidak kasih contoh pakai benda susah. Dulu saya memperkenalkan bahasa atau kalimat pada anak laki-laki saya. Karena laki-laki semua itu nggak bisa duduk manis. Tadi sama mbak lain sama Ragil duduk manis, hanya dikasih kertas ada tulisan BO ala bola dan ada gambar bola sedikit. Anak perempuan saya udah ngerti. Anak laki saya susah. Maka untuk dulu udah belajar sedikit tentang ini, maka mending saya beli bola, baru di bola itu ditempel tulisan bola. Karena bola menstimulasi otak kanan laki-laki. Tulisan dia baru belajar kan. Makanya zaman dulu kalau ibu datang ke rumah saya, semua ada tulisannya. Kursi, meja. Bahkan anak saya supaya tahu tulisan ibu, karena mereka manggil saya Ibu Isa, saya tulis di kertas besar ini tulisan Ibu Isa, tempel di dada. Anak laki saya lagi di ruang tamu main sama mereka, zaman itu masih main Tekken semua. Saya 15 menit jalan dari dapur begini, anak laki saya cuma lihat ini. 15 menit dia udah tahu, oh tulisan Ibu Isa begitu. Makanya TK yang bagus adalah yang paling banyak permainan dan sering-sering belajar di ruang ya lain ya, tidak hanya dalam kelas tetapi di luar. Menyelamatkan anak laki. Sudah ada enakan perasaan ibu? Makanya waktu anak laki-laki saya SD, saya nggak muluk-muluk targetnya, yang penting naik kelas. Betul. SD nggak apa-apa juga kan, nggak ada tuh yang menilai ya prestasi di SD kan, yang penting naik kelas aja. Bahkan kalau matematika KKM-nya 75, kamu 76, sudah bagus. Ini teknik supaya emosi anak tidak selalu kita picu dengan kemarahan kita karena standar kita terlalu tinggi. Kenapa bisa ngomong anak laki-laki? Karena anak laki-laki yang banyak terzolimi oleh kita karena kita nggak tahu ilmu otak. Dan yang menyimpang banyak anak. Saya mau ya saya kasih pembelajaran tentang otak laki perempuan, tetapi anak laki lebih sedikit saya streskan supaya anak bapak ibu jangan lagi ada menyimpang. Saya pokoknya nggak mau terima pasien dari Al-Azhar BSD tetapi yang di Medan. Ini sekolah Pak, saya hampir salah Pak, mau berangkat ke BSD beneran. Untung ya, wah saya bisa digantung nih Mbak Nining sama panitia nih. Ini di mana saya sudah BSD? Bukan, di Cilengsi. Oh, jauh banget. Untung kemarin nanya ulang. Paham ya Mbak? Jadi saya bilang sama anak laki-laki saya, atau saya tidak sampaikan, ada beberapa yang saya sampaikan, saya cuma baca ini gitu aja, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu kok alhamdulillah semua? Iyalah syukur mana? Bahasa KKN-nya 70 kamu 71 udah bagus. Dan anak laki-laki saya kasih target pelajaran yang memakai otak kanan. Ekskul pertama. Baca Quran itu otak kanan. Karena huruf-huruf hijaiyah itu ada gambarnya dan itu menstimulasi otak kanan. Dan baca Quran itu tidak rata iramanya, selalu ada irama dan irama otak kanan. Maka baca Quran anak laki dan anak perempuan sejak umur berapapun bisa disampaikan. Makanya target Al-Quran A. Ekskul mau apa? Basketball, oke, A. Ya, kamu ekskul mau apa? Drum tuh A. Karena itu semua otak kanan. Apalagi anak laki yang saya hebat lagi. Bahkan kalau dia main pun, Bu, aku mau perlombaan game online, harus menang. Target yang untuk otak kan? Maka anak laki-laki saya selamat, Bu, alhamdulillah. Nah, nanti di atas 18 tahun, otak kiri kanannya laki-laki mulai seimbang. Bahkan mulai SMA, ya, SMA nih, kelas 10 aja masih kanan ya laki-laki dominan. 11, 12 semester kedua baru anak laki-laki otak kiri kanan yang menuju keseimbangan. Maka jangan heran anak laki-laki baru serius kelas
kelas 12 semester 2. Mana ya anak laki-laki di SMA sekarang? Masih main Bu? Laki banget. Jadi dibiarin main, bukan dibiarin main. Karena semua ingin lebih banyak ibu-ibu, bikin ibu tenang dulu. Kan judulnya emosi. Ibu tenang dulu. Ibu nanti ibu lihat ya, anak ibu waktu yang laki-laki waktu mahasiswa, masya Allah tabarakallah, keren banget. Memang anak perempuan, TK, SD, SMP, SMA bisa ketua OSIS, ketua kelas. Tapi mahasiswa, siapa ketua senat? Laki atau perempuan? Laki. Ketua BEM lebih banyak laki atau perempuan? Laki. Yang pimpin demo laki atau perempuan? Laki. Ya karena dia baru sadar. Anak otak kirinya baru menganalisa, oh begini ya negara kita. Perempuan, mahasiswa, kembali fitrah. Seksi konsumsi, sekretaris, kan itu. Kalaupun ketua dua bagian finance kan. Tapi waktu TK, SD, SMP, SMA memang kita perempuan luar biasa kan. Nah ini, ya. Kenapa perempuan Allah kasih otaknya seimbang kanan kiri? Kalau ditanya kenapa ya wallahu a'lam bishawab. Tetapi hikmah yang diambil oleh ilmuwan neuroscience, kenapa perempuan otak kiri kanannya itu lebih seimbang? Karena perempuan dipersiapkan untuk pekerjaan yang multi peran, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai mujahadah perempuan. Ibu-ibu ngurus BUMN-nya, Jaminiyah, itu mujahadah loh Bu. Ya, sampai sini. Nah, kenapa laki-laki otak kanannya yang Allah kasih sejak kecil dominan kanan? Karena dipersiapkan di usia tertentu nanti laki-laki menjemput nafkah. Makanya harus kreatif, banyak ide, harus banyak gerak, jago teknologi, kanan. Nah, memang semuanya itu distimulasinya lewat permainan. Bapak waktu kecil main gak Kak? Main apa Pak? Paling sering main apa? Hah? Galaksi, main gundu. Kami perempuan gak pernah main Pak. Kami waktu kecil masak-masakan, besar masak betulan. Perempuan waktu kecil rumah-rumahan, besar rumah betulan. Ya. Kita perempuan kecil ibu-ibuan, besar ibu betulan. Karena kami gak pernah main. Kami sejak kecil itu gladiresif ya. Nah, bapak-bapak memang kecilnya Allah suruh main. Bapak bilang tadi waktu kecil main galasi. Apakah setelah besar bapak jadi juragan galasi? Enggak kan? Bapak main kecil main gundu. Apakah setelah besar jadi bandar gundu? Enggak kan? Tapi kami main masak-masakan besar masak betul. Kenapa? Karena lewat bermain itulah laki-laki diajar goal setting, target. Bapak main gundu, target bukan buat nyentil. Main layangan, tarik ulur nggak ini? Untuk sebuah SOP. Ya Pak. Tapi sekarang kalau main gadget terus Pak Isan, ya eranya. Sementara lahan sudah nggak ada lagi, makanya bersyukur banget ibu-ibu ya pilih sekolah di sini, lahan bermainnya masih banyak banget. Sekolah di Jakarta, uang parkirnya aja berantem antara orang tua. Anak-anak di kota besar Pak, mau main apa? Lapangannya kecil banget. Anak saya juga dulu gitu, rumah cuma 6 kali 12 ya. Ruangan depan cuma 3 kali 2 meter, 2,5 kali 3. Kalau bapaknya pulang mobilnya udah masuk nggak bisa main mereka, ya kan? Mau main bola jauh nggak ada, harus bayar sewa. Anak kecil suruh sewa, ya kan? Paling bagus pada kodok, 2004 lagu. Yang kasihan untuk kodok-kodoknya. Mau main badminton, waktu zaman badminton, anak saya main badminton terpaksa di luar pagar. Baru 2 kali mukul lewat nonton. Baru 2 kali mukul lewat nonton. Baru 2 kali mukul lewat orang odong.
Nak, ibu khawatir meja pingpongnya lebih besar dari meja makan kita. Saking sedih kecilnya rumah sekarang. Makanya kenapa ilmuwan juga mencari bagaimana supaya anak-anak tetap bermain, itulah dibikin di meja yang namanya gawai nanti. Walaupun kita tahu rugi juga kalau main cuma segini dikit. Kita cobalah untuk cari sekolah yang lapangannya lebih besar. Enak kan? Sampai sini